Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai teori sampling dan statistika deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam metode sampling terbagi menjadi 3, yaitu percobaan dan dapat melalui survei, juga dapat melalui observasi atau pengamatan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi merupakan keseluruhan elemen atau himpunan semua objek yang menjadi unsur yang akan diteliti oleh peneliti. Jika populasi diambil sebagian, maka dinamakan sampel, sehingga sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Dengan kata lain, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Selanjutnya, apa alasan pengambilan sampel? Adapun alasan pengambilan sampel yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas. Kedua, waktu yang tersedia terbatas. Ketiga, pengamatan kadang bersifat merusak. Yang terakhir, mustahil peneliti mengambil seluruh anggota populasi. Seperti itu. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Secara umum, ada 2 jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau probability sampling dan sampel tidak acak atau non-probability sampling. Yang dimaksud probability sampling yaitu setiap unsur yang ada dalam populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sampel. Artinya, jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampling. Lalu, non-probability sampling, yaitu merupakan setiap unsur yang ada dalam populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa sebagai sampel. Artinya, sebagai contoh nih, 5 elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti. Sedangkan yang lainnya karena jauh, jadi tidak dipilih. Artinya, di sini setiap unsur dalam populasi tidak diberikan kesempatan yang sama seperti sampel. Selanjutnya, statistik. Secara umum, statistik adalah suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengklarifikasikan, meringkas, menyajikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan kesimpulan yang valid. Statistik digunakan untuk menyebutkan data itu sendiri atau fakta berupa angka yang dihasilkan dari suatu data. Namun, statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses statistik. Itulah perbedaan statistik dan statistika. Selanjutnya, dari ilustrasi ini, saya mempunyai satu populasi laki-laki dan perempuan pada suatu area tertentu. Nah, populasi sendiri adalah kumpulan dari seluruh pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji. Nah, dari populasi ini, saya akan ambil sebagian dari populasi di mana dalam proses pengambilan ini saya ambil secara acak atau random. Sehingga bagian dari populasi ini disebut sebagai sampel. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut. Sehingga pengkajian dilakukan pada sampelnya saja. Maka dari itu, itulah peran sampel dari suatu populasi. Statistik dibedakan menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif dapat diartikan sebagai tahapan statistik yang meliputi kegiatan mengumpulkan, meringkas, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan dari suatu kelompok yang terbatas. Dalam hal ini, sebuah contoh dari statistika deskriptif yaitu min,
median, dan modus. Sedangkan statistika inferensia yaitu proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Seperti itu. Selanjutnya ada mean. Untuk mean, kelebihannya yaitu dapat menggambarkan populasi, sedangkan kekurangannya peka terhadap data ekstrim atau outliers. Sehingga ketika sembarang data kita ada data yang sangat besar atau kecil dari rata-rata pada umumnya, maka nilai mean akan bergerak ke arah ekstrim tersebut, sehingga kurang tepat nantinya dalam menggambarkan populasi ketika terdapat data ekstrim. Namun, ketika tidak ada data ekstrim, maka mean ini sangat tepat dalam menggambarkan populasinya. Selanjutnya, median. Kelebihannya tidak peka terhadap data ekstrim. Artinya, ketika terdapat data yang sangat besar atau kecil, maka median akan tetap cenderung kepada banyaknya data mengumpul. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang akurat dalam menggambarkan populasi. Artinya, karena median ketika ada data yang sangat besar atau kecil, dia cenderung kurang bisa menangkap informasi dari keragaman sendiri. Selanjutnya, modus. Kelebihannya yaitu tidak peka terhadap data ekstrim, lalu kekurangannya kurang dapat menggambarkan populasi. Jenis-jenis data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, dan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Data kualitatif yaitu terbagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Untuk data nominal yaitu tidak terdapat tingkatan pada pengkategorian tersebut. Misalnya adalah laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan. Artinya, pengkategorian laki-laki dan perempuan dianggap sama. Untuk data ordinal, contohnya, tingkatan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA. Dalam hal ini, SMA jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang SD maupun SMP. Untuk data kuantitatif dibedakan menjadi dua jenis juga. Yang pertama ada data kontinu atau pengukuran, dan yang kedua ada data diskrit atau pencacahan. Data kontinu dibedakan menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Bedanya terletak pada adanya nilai nol mutlak pada nilai rasio. Artinya adalah ketika nol pada data tersebut, artinya memang benar-benar tidak ada nilainya. Nah, misalnya untuk data rasio tersebut dimisalin untuk ukuran tinggi badan seseorang. Ukuran tinggi badannya 0, maka diartikan bahwa tinggi badan tersebut tidak ada. Sedangkan untuk data interval, ketika tidak memiliki nilai 0 mutlak, artinya belum tentu tidak ada sama sekali, misalkan dari suhu udara. Ketika suhu udaranya 0, artinya bukan berarti tidak ada suhu, masih tetap ada suhu walaupun nilainya 0, seperti itu. Dalam hal visualisasi, dalam statistika deskriptif, digunakan suatu grafik untuk mempermudah seseorang dalam menarik informasi dalam suatu data. Grafik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik batang yaitu lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok yang dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Lalu, grafik garis yaitu lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Nah, biasanya dalam penggunaan grafik garis ini digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, grafik lingkaran yaitu biasanya dipakai untuk menggambarkan naik turunnya data berupa lingkaran, untuk melihat persentase dari nilai total atau seluruhnya. Adapun manfaat dari grafik ini yaitu yang pertama menunjukkan fakta dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menjadikan proses komunikasi lebih cepat dan juga menarik. Berikutnya, menyusun tabel distribusi frekuensi. Hal ini digunakan untuk data yang jumlahnya besar. Nah, langkah yang pertama, kita urutkan data. Lalu yang kedua, tentukan rank
dari data maksimum dikurangi data minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan dengan menggunakan rumus berikut ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sana merupakan banyaknya data. Yang keempat, tentukan panjang atau lebar kelas interval. Yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.